Hai hai hai, selamat datang dan selamat mendengarkan audiobook keluaran dari Audioton dengan novel yang berjudul Dinikahi Sugar Daddy, karya dari Kim 99, bab 1, perjodohan. Di sebuah kamar minimalis berukuran 4x5,5 meter, terlihat seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian putih abu-abu khas anak SMA. Dia sedang merapikan tas sekolahnya dan memasukkan buku-buku pelajaran ke dalam tas. Suasana hatinya sedang sangat baik sampai dia terus bersenandung. Senyuman tipis tidak pernah lekat dari bibir ranumnya. Bian Anandita Putri adalah seorang siswi di SMA Pelita Bangsa di kota Bandung. Dia merupakan siswi kelas 12 yang beberapa bulan lagi akan melakukan ujian akhir. Bian langsung menutup zipper tas gendong yang tadi sedang dia rapikan lalu berjalan ke arah pintu dan membuka pintu itu perlahan. Ibu, sebuah senyuman dia berikan pada wanita parubaya yang selama ini telah menjaga, merawat juga menyayanginya dengan penuh cinta dan kesabaran. Bian, ada yang ingin Ayom sampaikan, nak. Terlihat raut wajah Kirani yang sendu dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu terlihat sedih seperti itu? Apa Ayah akan pindah tugas lagi? Ibu tidak mau meninggalkan rumah ini ya? Bian menggandeng lengan sang ibu sambil mengucapkan pertanyaan yang selama ini selalu dilontarkan. Ketika sang ibu berwajah sedih dan tidak bersemangat, ayahnya Bian adalah seorang ASN. Jadi mereka sudah terbiasa berpindah-pindah rumah dari kota satu ke kota lain saat sang ayah pindah tugas. Sebaiknya kamu temui dulu ayahmu, nak, ucap Kirani pada anak keduanya. Bian adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga itu. Dia memiliki seorang kakak yang sudah bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan percetakan terbesar di Indonesia. Dan satu lagi adiknya masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan. Bian mengangguk. Dia tidak ingin banyak bertanya. Jika ibunya sudah berbicara dengan serius seperti ini, pasti ada hal yang mendesak dan dia harus segera mendengarnya. Ayah, panggil Bian yang duduk dan memeluk sang ayah. Adrian tersenyum lalu membalas pelukan Bian dan mengusap kepala anaknya lembut. Untuk sejenak dia merasa sangat bersalah karena harus menyampaikan berita kurang mengenakan untuk Bian. Namun dia tidak memiliki pilihan lain. Adrian terpaksa melakukan semua ini. Bian sayang sama ayah bukan? Tanya Adrian yang tentu saja dijawab anggukan oleh Bian. Adrian menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Ayah ingin menikahkan Bian dengan seseorang. Bagai sebuah peterdis yang bolong, Bian dibuat terkejut dengan pernyataan ayahnya yang tiba-tiba ingin menikahkan dirinya. Bian menatap ayahnya lekat, lalu tertawa terbahak-bahak. Adrian dan Kirani hanya menatap nanar putri mereka yang masih tidak mempercayai apa yang Adrian katakan. Melihat wajah serius Adrian dan Kirani, Bian langsung menghentikan tawanya. Dia melirik Adrian dan Kirani bergantian. Apa yang aku dengar itu adalah benar, Ayah? Ayah ingin menikahkan Bian? Bian bertanya dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Hatinya berdegup kencang lantaran takut kalau ayahnya akan menyatakan iya. Jauh di dalam lubuk hati Bian, dia terus berdoa kalau ayah dan ibunya hanya sedang bercanda. Dia masih sekolah, kenapa dia harus menikah secepat ini? Anggukan dari Adrian membuat air mata Bian menetes saat itu juga. Hatinya hancur, dia masih sangat ingin sekolah dan melanjutkan pendidikan sampai dia bisa lulus kuliah dan belajar, bekerja, dan mencari uang untuk dirinya sendiri. Ayah, jangan seperti ini. Kenapa Bian harus menikah? Bian tidak hamil. Bian juga selalu menuruti semua kata-kata ayah dan ibu. Bian tidak pernah keluar malam. Bian tidak nakal. Tapi kenapa ayah ingin membuang Bian? Apa salah Bian, ayah? Bian masih ingin sekolah. Bian ingin menjadi orang sukses yang membuat ayah dan ibu bangga. Bian ingin seperti Kak Haris, ayah. Bian ingin mencapai cita-cita Bian. Bian tidak mau menikah secepat ini.
Adrian hancur ketika melihat anak gadisnya menangis terseduh-seduh. Dia merengkuh tubuh bergetar Bian dan mengusap punggung Bian lembut. Perlahan air matanya menetes. Meskipun Adrian adalah seorang pria, tapi dia juga adalah seorang ayah. Sangat mudah baginya mengeluarkan air mata ketika anak gadis yang begitu dia sayangi menangis di depan matanya. Maafkan ayah, Bian. Ayah melakukan ini karena ayah memiliki banyak hutang kepada keluarga Nugroho. Ayah meminjam banyak uang untuk pengobatan ibumu. Ayah tidak bisa melunasi hutang sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Keluarga Nugroho akan memenjarakan ayah kalau ayah tidak mau menikahkanmu dengan anak tertua di keluarganya. Kirani membekap mulutnya supaya suara isak tangisnya tidak terdengar oleh Bian. Ini semua salahnya. Semua ini tidak akan terjadi kalau dia tidak sakit. Adrian harus memiliki hutang yang menumpuk karena harus membiayai pengobatan yang dia lakukan. Karena tidak tahan melihat Bian dan Adrian yang sedang menangis, akhirnya Kirani pergi ke kamarnya. Dia merasa ini tidak adil. Kenapa dia harus sakit? Kenapa anaknya harus jadi korban atas sakit yang dia derita? Ya Allah, kenapa kau tidak mencabut nyawaku saja? Kenapa kau membuat anakku menanggung semuanya? Dia tidak salah apapun. Kirani masih terus menangis sambil memegangi dadanya yang mulai sesak. Sementara di luar kamar, Adrian masih terus berusaha untuk memberikan pengertian kepada Bian. Bian menangis setengkukan. Dia bingung harus melakukan apa. Pilihan apa yang harus dia ambil. Terlintas di dalam benaknya untuk pergi jauh dari rumah dan meninggalkan keluarganya agar dia bisa terlepas dari semua ini. Namun kalau dia melakukan itu, dia takut. Dia sangat takut ayahnya akan masuk ke dalam penjara. Kalau sampai itu terjadi, siapa yang akan membantu Kirani melakukan pengobatan? Siapa yang akan mengurus Bagas sedangkan ibunya sakit-sakitan dan Haris juga ada di Jakarta? Ayah mohon, nak. Ayah mohon tolong ayah. Kamu masih bisa melanjutkan pendidikanmu. Keluarga Nugroho adalah keluarga yang kaya raya. Mereka pasti akan menyekolahkanmu sampai kau bisa mencapai apa yang selama ini kau impikan. Bian tidak bisa, ayah. Bian tidak mau jadi ibu rumah tangga. Bian masih ingin bermain. Bian takut. Bagaimana kalau laki-laki yang dijodohkan dengan Bian adalah bandut tua yang suka pada daun muda seperti Bian? Ibu! Seseorang berteriak dengan kencang. Belum sempat Adrian menjawab pertanyaan putrinya, dia mendengar suara Bagas yang menjerit dari dalam kamar. Bian dan Adrian langsung berdiri kemudian berlari ke arah kamar Kirani. Ibu! Bian berteriak. Dia ambruk di atas lantai, lalu menarik dan merebut bahu Kirani dari tangan Bagas. Ibu kenapa? Ibu sadarlah. Bian berusaha untuk menepuk pipi Kirani, berharap ibunya akan memberikan respon. Namun sayang, Kirani tidak melakukan pergerakan apapun. Ayah, telepon ambulans cepat! Bian kembali berteriak. Ibu sadarlah! Ibu! To be continue. Selamat mendengarkan audiobook Dinikahi Sugar Daddy yang dipersembahkan oleh Audiotune, karya dari Kim 99. Bab 2, Keputusan Bian. Di sebuah ruang rawat umum di rumah sakit di kota Bandung, seorang gadis yang mengenakan seragam putih abu-abu masih setia menggenggam tangan ibunya. Dalam hati dia terus berdoa agar ibunya bisa cepat sadar. Bian menoleh ke arah pintu saat dia mendengar keributan di luar ruang rawat ibunya. Secara perlahan, Bian melepaskan genggamannya pada tangan Kirani dan meletakkan tangan itu ke atas ranjang rumah sakit dengan perlahan. Bian ingin membuka pintu, namun saat dia mendengar suara ayahnya, dia menggerungkan niatnya. Tangannya hanya sampai memegang kenop pintu, namun tidak jadi membukanya. Dok, apakah tidak bisa kalau istri saya operasi lebih dulu? Saya janji, saya akan membayar kekurangannya setelah saya mendapatkan uang. Maaf Pak, saya tidak bisa. Prosedur di rumah sakit ini sudah jelas. Saya tidak bisa menyalahi aturan. Jaminan kesehatan tidak bisa mengcover semua biayanya. Ini terlalu berisiko dan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dan satu hal lagi, untuk ini sebenarnya kita tidak bisa mengambil tindakan langsung. Bahkan dalam prosedur lain, jaminan kesehatan yang Anda gunakan tidak bisa melakukan operasi dadakan.
Harus ada jadwal 1-2 bulan sebelumnya. Percakapan itu adalah percakapan yang terakhir Bian dengar. Bian kembali berjalan menuju ranjang ibunya. Di sana juga ada Bagas. Mereka berdua sama-sama bertugas untuk menjaga Kirani untuk sementara waktu ini. Sementara Adrian, dia sedang sibuk mengurus ini dan itu. Bian dan Bagas menoleh ketika pintu ruangan itu terbuka. Adrian datang dengan senyuman di bibirnya getir. Itulah perasaan yang sudah dirasakan oleh Bian. Dia tentu saja tahu, di balik senyuman yang ayahnya berikan, terdapat tumpukan luka dan beban yang ayahnya miliki. Apa ibu kalian belum sadar juga? Tanya Adrian mendekati ranjang Kirani, lalu mengusap kepala Kirani lembut. Bagas menggeleng, sedangkan Bian, dia hanya diam sambil menunduk. Ayah, Bian mau menikah dengan orang yang ayah maksud. Adrian langsung menoleh ke arah Bian. Dia tersenyum lalu memeluk putrinya itu erat. Apa Bian sudah yakin? Bian tidak akan menyesal, bukan? Tanya Adrian memastikan. Meskipun dia merasa sangat bersalah, namun dia juga tidak mempunyai pilihan lain. Ini adalah jalan satu-satunya supaya Kirani bisa sembuh dan semua hutangnya bisa lunas. Bian punya permintaan, ayah. Adrian melepaskan pelukannya lalu menatap mata Bian lekat. Ada apa, nak? Kau memiliki permintaan apa? Tolong katakan pada keluarga calon suamiku untuk terus membiayai semua pengobatan ibu. Kalau perlu, mereka harus membuat ibu sembuh. Adrian mengangguk. Dia menerima permintaan putrinya dengan sangat yakin. Keluarga Nugroho adalah keluarga yang sangat kaya raya. Jika Bian hanya meminta hal itu, Adrian yakin keluarga Nugroho tidak akan keberatan. Bian kembali menoleh ke arah ibunya. Meskipun dia harus mengorbankan masa depannya, dia rela. Melihat ibunya terbaring lemah seperti ini membuat Bian sakit. Dia ingin melihat ibunya sehat tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Sudah cukup selama ini ibunya mendapat pengobatan yang biasa. Bian mau ibunya mendapatkan pengobatan terbaik. Mengandalkan asuransi terlalu banyak prosedur yang harus dijalani. Jika dengan uang yang dimiliki keluarga Nugroho bisa membantu ibunya, Bian akan merasa lebih tenang. Setelah mendengar keputusan dari Bian, Adrian langsung keluar dari ruangan itu, lalu berjalan agak menjauh dari ruang rawat istrinya. Adrian mengeluarkan ponsel dari saku celana yang dia kenakan, lalu memencet nomor seseorang dan melakukan panggilan. Halo Tuan, ucap Adrian pada orang di seberang telepon. Ada apa, Adrian? Apa kau sudah membuat keputusan? Anak saya mau menikah dengan anak Anda, Tuan. Tapi dia memiliki satu permintaan. Ini tentang ibunya. Bian mau Tuan membiayai semua biaya pengobatan ibunya. Kau tenang saja. Kalau hanya itu permintaanmu, aku akan menurutinya. Karena kau sudah setuju, besok lusa aku dan keluarga aku akan datang untuk menikahkan anakku dan anakmu. Tidak perlu membuat persiapan yang mewah. Kita nikahkan saja mereka secara agama dulu. Toh Bian juga masih muda. Dia masih belum bisa membuat surat nikah. Baiklah Tuan, saya akan menunggu kedatangan Tuan. Hari di mana keluarga Nugroho akan datang ke rumah Adrian akhirnya tiba. Adrian sudah memperingatkan Bian untuk tidak sekolah. Namun anaknya itu menolak. Dia mengatakan kalau dirinya ingin menikmati suasana sekolah lebih lama. Hari sudah semakin sore. Bian sudah pulang dari sekolahnya dan kini sedang berjalan di jalanan komplek dekat rumahnya. Wajahnya terlihat sangat kesal. Dia juga selalu menendang semua hal yang dia lihat di jalanan. Entah itu batu kerikil, batang kayu, atau apa saja yang sekiranya bisa dia tendang. Dasar orang kaya tidak berperasaan. Bisa-bisanya kalian membeliku dengan uang yang kalian miliki. Kalian pikir kalian siapa? Sampai bisa seenaknya seperti itu. Aku doakan, semoga kalian cepat bangkrut dan terlilit banyak hutang supaya kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan. Bian masih terus menggerutu. Dia menghentikan langkahnya ketika melihat sebuah kaleng bekas minuman instan yang tergeletak di atas jalan. Dengan gerakan cepat, dia menendang kaleng bekas minuman itu, membuat kaleng yang dia tendang melayang ke udara. Ah, tidak! Bian berteriak ketika melihat sebuah mobil melaju, sedangkan kaleng yang melayang di udara itu hampir jatuh menimpa mobil yang hendak lewat. Bian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia merenggangkan jemarinya, membuat celah agar dia bisa melihat keadaan di depan wajahnya. Mobil itu berhenti, lalu membuka kaca jendela mobilnya. Apa yang kau lakukan anak kecil? Tanya sopir dari dalam mobil itu.
Bian membungkukkan badannya beberapa kali. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja. Sopir itu menggelengkan kepalanya lalu menutup kembali kaca mobil yang tadi dia buka. Dari jauh, Bian memperhatikan mobil itu. Dia melihat seseorang duduk di bangku penumpang sambil menunduk entah sedang fokus melihat apa. Bian kembali melanjutkan langkah kakinya. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya sampai di depan rumah. Keningnya berkerut tatkala Bian melihat 2 buah mobil yang terparkir rapi di depan rumahnya. Apa ini mobil yang tadi ya? Tanya Bian pada dirinya sendiri. Dia memutari mobil itu, lalu memperhatikannya dengan seksama. Saat tiba di depan mobil, Bian membulatkan matanya dan membekap mulutnya tanpa sadar. Astagfirullah, ini memang mobil yang tadi. Itu adalah bekas minuman yang aku tendang tadi, bukan? Ucap Bian menunjuk noda merah di kaca mobil bagian depan. Wah, ini gawat. Ucap Bian menggelengkan kepalanya. Dia langsung menengok ke arah pintu rumahnya yang terbuka. Jantungnya mendadak berdegup kencang. Dia berjalan memasuki rumahnya dengan langkah yang sangat pelan. Assalamualaikum, ucap Bian mencondongkan kepalanya melihat ke dalam rumah. Jantungnya berpacu ketika netranya melihat beberapa orang yang sedang duduk di ruang tamu. Pakaian mereka sangat rapi, juga penampilan mereka tidak bisa dibandingkan dengan penampilan keluarga yang sehari-hari. Kamu sudah pulang, nak? Masuklah ke kamar dan ganti pakaianmu. Calon suami dan calon mertuamu sudah menunggu. Ujar Adrian mendorong punggung Bian untuk masuk ke kamarnya. Bian menurut, meskipun kepalanya masih tidak menoleh dan masih memperhatikan orang-orang yang sedang duduk di sofa. Dalam hati dia menggerutu. Astagfirullah, apa banda tua itu yang akan jadi suamiku? Tanya Bian dalam hati. To be continue. Selamat mendengarkan audiobook Dinikahi Sugar Daddy yang dipersembahkan oleh Audiotune karya Kim 9.